Selamat sore. Iya, selamat sore dokter. Bagaimana keadaan pasien atas nama Tuan Y yang tadi di UGD? Alhamdulillah sudah membaik dokter. Menurut rekam yang saya baca, pasien sudah diberikan oksigen. Oh begitu, coba diperiksa kembali ya keadaan pasien setelah dipindahkan ke ruang perawatan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Maaf dok, saya istrinya Tuan Kevin. Suami saya sakit apa ya dok? Keadaan suami ibu sudah cukup baik sekarang, tetapi gejala-gejala yang timbul dari kondisi bapak, yaitu yang demam tidak terlalu tinggi, lalu pada malam hari disertai keringat, dan kadang-kadang terkena serangan demam seperti influenza, lalu sering hilang dan timbulnya nafsu makan dan berat badan tuan yang menurun, dan juga mengalami batuk-batuk lebih dari 3 minggu, dan perasaan tidak enak serta tubuh yang mulai melemah. Kemungkinan besar diagnosis sementara ini bapak terkena penyakit divisi paru ibu. Astagfirullahaladzim, bagaimana suami saya bisa terkena penyakit itu dok? Berdasarkan data yang saya peroleh sebelumnya, apa benar suami ibu memiliki kebiasaan merokok dan berada di lingkungan yang cukup berdebu? Kemungkinan besar gejala tersebut terjadi karena pengaruh lingkungan juga, lalu memicu penyakit divisi paru ini, dan bapak pun juga sudah di usia rentan. Lalu apakah saya bisa sembuh dok? Ibu dan bapak tenang saja, insya Allah bisa sembuh asalkan bapak mau melakukan pengobatan selama 3 bulan sesuai prosedur pengobatan. Begitu ya dok, alhamdulillah kalau begitu saya masih memiliki kesempatan untuk sembuh. Pak, saya permisi dulu. Kalau begitu saya mau memeriksakan pasien yang lain. Terima kasih, semoga bapak cepat sembuh. Ya, terima kasih. Sus, ini resep obatnya ya? Iya dokter. Oh iya, untuk berkas-berkas pasien kontrol nanti tolong dijelasin sama pasien dan keluarganya ya. Baik dokter. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, ini resep dari dokter untuk obatnya Tuan Y. Oh baik Mbak, ditunggu sebentar ya. Saya akan menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Mbak, ini obat untuk Tuan Y umur 50 tahun dari ruang bugenvil ya. Ada obat INH 300 mg diminum 1-2 jam sebelum makan dan diminum 1 tablet. Lalu ada obat Rimfavisin 600 mg sebelum makan juga 1 tablet. Obat ini diminum 1 kali 24 jam pada jam 6 pagi dan jam 6 pagi berikutnya secara teratur. Dan ada obat Pyrazinamide 500 mg dan obat Streptomycin 50 mg sesudah makan diminum 2 kali sehari pada jam 6 pagi dan jam 6 sore selama 3 bulan, dan jangan sampai berhenti atau dilewatkan karena 1 kali saja tidak diminum. Pengobatannya dimulai dari awal. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Saya akan lakukan sesuai dengan instruksi dari Mbak. Assalamualaikum. Iya Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam. Permisi, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam sus.
Bagaimana dengan kondisi suami saya? Apakah sudah boleh pulang? Alhamdulillah Bu, kondisi Tuan Y sudah lebih membaik. Dan hari ini suami Anda sudah boleh pulang. Tetapi harus menjalani rawat jalan selama 3 bulan untuk menyembuhkan TBC ini agar tidak timbul lagi. Selama 3 bulan tersebut, suami ibu harus minum obat yang telah diresepkan dokter untuk dipatuhi aturan meminumnya sesuai dengan yang telah diresepkan selama 3 bulan itu, dan harus tepat waktu. Meminum obatnya tidak boleh ada satu obat pun yang tidak diminum atau dilewati. Jika Tuan Y tidak minum obat tepat waktu, pengobatan harus diulang dari awal. Iya, Sus. Baiklah, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Iya, saya sudah mengerti. Tapi apakah ada pengobatan yang lain selain dengan pengobatan ini? Sebenarnya ada cara penyembuhan lain dengan terapi obat, yaitu dengan cara operasi. Namun, kondisi penyakit Bapak tidak sampai perlu dilakukan tindakan operasi. Cukup dengan pengobatan terapi ini. Dan kalau bisa, usahakan untuk tidak merokok lagi dan hindari lingkungan yang berdebu. Lalu jika ingin keluar atau berhubungan dengan orang lain, gunakan masker untuk mencegah penularan kepada orang lain. Lalu biasakan untuk olahraga pada pagi hari ya Pak, supaya kesehatan tetap terjaga. Oh begitu ya Sus, baiklah, terima kasih. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Nanti kalau mau pulang tolong lapor ke perawatnya ya Bu. Iya, Sus. Iya sudah, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam pemberian obat kepada pasien harus dilakukan dengan tepat. Tidak boleh sedikit pun ada kekeliruan dalam pemberiannya, karena kalau keliru dampaknya akan sangat buruk bagi pasien dan juga sangat buruk bagi kita petugas kesehatan. Jadi dalam pemberian obat ada 6 prinsip pemberian obat. Prinsip yang pertama dalam pemberian obat adalah benar pasien. Kita harus memastikan identitas pasien kita itu benar dengan cara menanyakan kepada pasien atau menanyakan kepada keluarga. Selain itu kita juga harus mengecek identitas pada tempat tidur dan gelang identitas pasien. Yang ketiga adalah benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis yang diberikan oleh dokter. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang berspesialis atau apoteker sebelum dilanjutkan diberikan kepada pasien. Pemberian obat dapat dilakukan dari berbagai rute, seperti dari sublingual, peroral, parenteral, topikal, rektal, inhalasi. Hal ini harus sesuai dengan keadaan umum pasien dan fungsi obat itu sendiri. Yang kelima adalah benar waktu dalam pemberian obat. Yang harus diperhatikan adalah waktu pemberiannya, karena hal ini sangat berkaitan dan sangat berpengaruh kepada efektivitas obat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan kepada pasien, harus didokumentasikan. Adapun hal yang harus ditulis dalam pendokumentasian itu adalah
nama pasien, jenis obat, dosis, rute, waktu, dan petugas yang memberikan obat tersebut.